ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Bisi kemana ya? Ini udah pagi kok belum nongol. Ya ampun, kamu di sini. Kakak, iya nih kakak. Aku masih ngantuk kak. Udah mandi belum? Oh sudah dong. Coba kakak Iren cium. Wangi kan wangi kak? sekali, bagus. Oh iya, kakak yang bawa firman. Iya, kakak Iren cerita hari ini. Wah, pasti asik kak. Oke, kita akan dengar ya. Oke kakak. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak Iren harap adik-adik dalam keadaan sehat berkat lindungan Tuhan. Nah, pagi ini sebelum kita memulai ibadah, Kakak Iren mau mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Sebelum kita membaca Alkitab, Kakak Iren mau mengajak adik-adik untuk berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua hingga hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami sehingga kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Inilah doa sembahyang kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 5, 7, dan 13 yang berbunyi. Yosua pasal 3 ayat 5 dan 7, 13 yang menyatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ayat 13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Demikianlah firman Tuhan. Tema cerita kita pada hari ini adalah Aku yakin Tuhan besertaku. Pada hari ini, Kakak Iren akan bercerita tentang seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Bapak Joshua. Adik-adik, ada yang tahu siapakah Bapak Joshua itu? Ya, dia adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Allah sebagai pengganti Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dahulu dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Bapak Joshua adalah orang yang taat, setia, berbakti,
dan mempunyai iman yang kuat kepada Allah. Namun adik-adik, untuk menuju ke tanah perjanjian itu, bangsa Israel harus melewati sebuah sungai. Adik-adik tahu apa nama sungainya? Ya, betul, Sungai Yordan. Bapak Yosua lalu memberikan perintah kepada orang Israel untuk menguduskan diri. Pengudusan diri itu menjadi syarat utama bagi mereka untuk melihat bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah. Nah, lalu kepada Imam Lewi, Bapak Yosua memerintahkan untuk mengangkat tabut perjanjian Allah dan berjalan terlebih dahulu menuju Sungai Yordan. Saat kaki para Imam Lewi menyentuh sungai, adik-adik tahu apa yang terjadi? Arus sungai berhenti mengalir adik-adik, dan akhirnya setiap orang bisa menyeberang di tanah yang kering. Nah, di sini Tuhan membuktikan penyertaan dan pertolongannya dengan cara membuka jalan bagi bangsa Israel untuk bisa menyeberangi Sungai Yordan. Inilah yang membuat Bapak Yosua dan bangsa Israel yakin kepada Allah dan mengikuti segala yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, adik-adik, pesan Alkitab kita pada hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua tidak luput dari berbagai macam tantangan dan rintangan. Mungkin ada adik-adik yang bertanya, apa itu tantangan dan rintangan, Kakak Iren? Nah, ini contohnya. Ketika teman atau siapapun yang sudah berbuat jahat kepada adik-adik, adik-adik harus mau memaafkan ya. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang pemaaf, tidak boleh bermusuhan. Contoh yang lain lagi, pada saat adik-adik kalah dalam mengikuti lomba apapun itu, adik-adik harus kuat dan tidak boleh menyerah. Adik-adik harus terus berlatih dengan semangat, yakin dan percaya suatu saat pasti akan berhasil. Contoh lain lagi, pada saat mengikuti ulangan, adik-adik tidak hanya harus berdoa, melainkan harus sungguh-sungguh belajar dengan rajin ya. Jangan mau ikut-ikutan menyontek kalau ada teman yang mengajak adik-adik untuk menyontek. Adik-adik harus berani mengatakan tidak. Nah, sekarang ini kita berada di dalam masa pandemik wabah COVID-19. Ini adalah tantangan yang sedang dialami oleh semua orang di dunia. Bukan cuma kita di sini adik-adik, tetapi di tengah situasi yang sulit ini, Kakak Iren harap kita semua harus tetap saling mendoakan dan mendukung satu dengan lainnya. Dari kisah Bapak Yosua tadi, adik-adik harus yakin pada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu mengasihi dan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik juga harus hidup seturut dengan firman Tuhan dan melakukannya di dalam seluruh aktivitas hidup sehari-hari. Baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun adik-adik berada. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu adik-adik takutkan dan khawatirkan. Karena Tuhan itu setia menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, Kakak Iren mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Dengan roti
mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kakak Iren mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa buat hari ini karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah diceritakan oleh Kakak Layan tadi dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.